Geger dan heboh, sikap Dodi Sudrajat lagi-lagi bikin kecewa Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Hal itu dipicu oleh tudingan pihak Dodi yang menilai Aris mendukung pihak Faisal, bahkan sampai membuat pernyataan meminta pihak Komnas Perlindungan Anak untuk segera mengganti Aris sebagai ketua. Kekecewaan Aris atas Dodi pun mendapat tanggapan dari besannya yang kini terlibat seteru Haji Faisal. Seperti apa tanggapan Faisal atas hal tersebut? Selain kecewa dengan sikap Dodi Sudrajat, Aris Merdeka Sirait juga dibuat geram karena undangannya kepada pihak Dodi Sudrajat untuk datang ke Komnas Anak sebagai langkah mediasi dengan Faisal pun ditolak mentah-mentah oleh Dodi. Lantas, apa sebabnya Dodi menolak undangan tersebut? Benarkah sebelumnya justru Dodi sendiri yang mengadu ke Komnas Perlindungan Anak terkait perseteruannya dengan Faisal soal cucu mereka Gala Sky? Seperti apa kronologi Dodi meminta bantuan Komnas Anak melalui Aris Merdeka Sirait ketika itu? Tak hanya itu, pasca heboh kedatangan Dodi Sudrajat ke kediaman Faisal tanpa kabar, sebelumnya sudah terjadi pertemuan antara pengacara kedua belah pihak. Seperti apa hasil pertemuan kedua pihak pengacara tersebut? Benarkah Faisal menolak bertemu Dodi lagi hingga ada keputusan pengadilan terkait hak asuh atas Gala? Dan seperti apa pula rencana Faisal untuk acara 100 hari almarhumah Vanessa dan Bibi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah perseteruan dua besan Dodi Sudrajat dan Faisal terungkap masalah lain. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait yang diminta Dodi menjadi mediator dalam perseteruan mereka, baru-baru ini justru dibuat geram oleh pernyataan kontroversial dari kuasa hukum Dodi Sudrajat yang dengan lantang berani meminta agar Ketua Komnas Perlindungan Anak ini diganti sosok perempuan. Aris menanggapi pernyataan kuasa hukum Dodi itu dengan tegas. Kepada awak media, Aris mengaku apa yang dikatakan Jamaluddin telah membuatnya kecewa. Ia pun menambahkan bahwa tak ada yang berhak menggantinya menjadi Ketua Komnas Perlindungan Anak selain lembaga forum. Penasihat hukum Dodi mengatakan bahwa hendaknya Ketua Komnas Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang perempuan. Kalaupun laki-laki yang memimpin Komnas Perlindungan Anak harus berjiwa perempuan. Oh, ini sungguh konyol dan menakutkan dan menyakitkan. Oh, ini sungguh konyol dan menakutkan dan menyakitkan. Karena penasehat Dodi itu tidak memahami siapa Aris Merdeka Sirait. Gagal paham menilai saya. Saya ini adalah sahabat anak Indonesia yang memberikan perhatian pada anak-anak di Indonesia. Saya ingatkan kepada Dodi, mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini dan hentikan menyatakan saya harus diganti. Luar biasa. Saya kecewa terhadap itu. Oleh karena itu, mohon pernyataan itu saya harapkan pernyataan yang tidak diulang lagi.
pahami seorang Aris Merdeka Sirait. Tidak ada hak Anda mengatakan bahwa saya harus diganti dari Komnas Perlindungan Anak karena ada mekanisme yang bisa dilakukan. Selain saya sakit, meninggal dunia, mengeksploitasi lembaga, maka patut Forum Nasional menghentikan saya, tetapi bukan pengacara Dodi, Saudara Jamal. Maaf kalau saya berbicara keras seperti ini. Inilah penjelasan saya supaya ini clear, ya, supaya ini clear. Anda gagal paham menilai seorang Aris Merdeka Sirait dan mekanisme penggantian pengurus ketua itu ada mekanisme Forum Nasional. Itu peringatan saya kepada Dodi, mari duduk bersama untuk menyelesaikan itu demi kepentingan terbaik Gala. Saya masih membuka diri untuk melakukan itu demi kepentingan terbaik anak. Namun karena saya mengumumkan kepada publik seperti itu, ya, saya dianggap berpihak. Tidak, karena langkah berikutnya saya mengundang saudara Dodi untuk menyusun formulasi bagaimana pertemuan-pertemuan dan mediasi yang diharapkan oleh Pak Haji Faisal supaya bisa melakukan mediasi itu. Tetapi itu ditolak oleh saudara Dodi. Menanggapi kekecewaan Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait atas sikap pengacara Dodi Sudrajat, sang besan Faisal menilai ada yang tidak sinkron. Menurut Faisal, ketidaksinkronan yang dimaksudkan adalah apa yang dilaporkan Dodi kepada pihak Komnas Perlindungan Anak tidak sesuai dengan kenyataan yang dilihat pihak Komnas Perlindungan Anak pada Galaskai dan Faisal kakeknya. Faisal juga menampik kalau Aris Merdeka Sirait berpihak kepada seseorang sebab yang dibela Komnas Perlindungan Anak adalah kebenaran itu sendiri. Kalau dalam soal itu tentu Pak Aris sama Pak Dodi yang lebih mengetahui. Namun demikian kalau saya menilai tentu ada sesuatu yang tidak sinkron. Artinya sesuatu yang tidak sinkron itu, kalau menurut saya apa yang dilaporkan itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang ditemukan oleh Pak Aris. Nah, kan persoalannya sekarang ini banyak kan laporan tentang diri saya ini kan banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan. Lapor begini, lapor begitu. Begitu orang kenal dengan saya, begitu orang ngomong kepada saya, begitu dilihat orang langsung berubah. Jadi mungkin itu juga yang terjadi. Tidak mas, laporan begini, setelah dilihat di lapangan, dilihat kenyataannya, tidak, tentu tidak nyambung. Ya pertimbangannya tentu kalau pihak lembaga resmi ini tentu dia berpatokan kepada hal nyata. Apa yang terjadi di lapangan, dia nggak mungkin berpihak kepada seseorang. Dia akan berpihak kepada kebenaran, dia berpihak kepada kebaikan, dia berpihak kepada mana yang lebih lebih baik kepada suatu kebaikan, apalagi suatu lembaga yang mempeduli kepada anak, lembaga anak. Jadi otomatis dia akan melihat kebutuhan anak, kebaikan buat anak. Tidak mungkin dia berpihak kepada sesuatu yang akan merugikan si anak. Geger, Ketua Komnas Perlindungan Anak kecewa dengan sikap Dodi Sudrajat dan pengacaranya. Mengapa undangan dari KPAI dalam upaya mediasi juga ditolak pihak Dodi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Mengejutkan, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait kecewa dengan Dodi Sudrajat. Tak kalah mengejutkan lagi, kabar dari Aris Merdeka Sirait yang menyebutkan bahwa undangan pihak Komnas Perlindungan Anak ditolak Dodi Sudrajat dan menolak menyelesaikan perseteruannya dengan Faisal, ayah almarhum Bibi, melalui Aris Merdeka Sirait.
Padahal, menurut Aris Merdeka, pihaknya tidak punya kepentingan apa-apa dalam kasus perseteruan Dodi dengan besannya Faisal. Lantas, apa alasan Dodi menolak undangan pihak Komnas Perlindungan Anak? Pak Faisal sendiri sudah tidak minta lagi pada mediator-mediator lain, sudah menuju Komnas Perlindungan Anak. Karena tanggung jawab itulah kawan-kawan, saya panggil Dodi untuk hadir menyampaikan apa kira-kira formulasi sebelum kita pertemukan dengan Pak Faisal. Kan gitu, kita kirim surat resmi, ya, kita meminta supaya beliau datang dengan terbuka, karena itu atas permintaan Pak Dodi, bukan atas permintaan kita. Tentu atas permintaan Pak Faisal untuk menjadi mediator, alangkah eloknya kan kita harus ketemu dengan Pak Dodi. Hari ini sangat mengecewakan, dia tidak menjawab apa-apa, bahkan hanya di WA, saya tidak bersedia hadir di Komnas Perlindungan Anak atas panggilan Komnas Perlindungan Anak. Tidak ada lagi yang perlu diklarifikasi, itu yang ada di jawaban dari surat kita. Jadi itu mau saya jelaskan sekarang ketika Pak Dodi menolak, ya. Sekali lagi, Dodi menolak. Sekali lagi, Dodi menolak. Untuk menyelesaikan masalah itu, dan kita beritikat baik, tidak ada kepentingan apa-apa, dan atas kemauan dari Pak Faisal. Oh, kalau itu begini, itu belum sempat beliau datang. Ya, memang beliau ada menyampaikan juga ke saya, kesan yang beliau tangkap itu adalah bahwa mungkin itu belum disampaikan. Karena itulah beliau berpandangan bahwa untuk sementara ini beliau belum berkenan untuk datang ke sana. Bingungnya pihak Komnas Perlindungan Anak atas sikap Dodi Sudrajat yang menolak undangan mereka didasari alasan bahwa sebelumnya justru pihak Dodi yang menghubungi dan mengadu ke pihak Komnas Perlindungan Anak dan menyampaikan keluhan terkait perseteruan dengan Faisal dalam merebut hak asuh atas Gala, dan juga tudingan pihak Dodi bahwa Gala Sky dieksploitasi Faisal dan keluarga. Lantas, seperti apa kronologi Dodi mengadu ke pihak KPAI ketika itu dan menyampaikan keluhan dan masalahnya? Bermula dari 1 bulan yang lalu, Saudara Dodi Sudrajat itu menghubungi Komnas Perlindungan Anak, menyampaikan keluhan-keluhan terhadap apa yang sedang terjadi di antara Haji Faisal dengan Dodi Sudrajat. Tentu sebagai lembaga yang peduli anak, pada saat itu kita terima semua laporan-laporan, dokumen-dokumen, keluhan-keluhan dari Saudara Dodi. Namun setelah kami mendengarkan semua penjelasan, maka langkah untuk mengkonfirmasi terhadap apa yang disampaikan Dodi, misalnya ada eksploitasi, dia menganggap bahwa keluarga Faisal melakukan eksploitasi terhadap Gala Sky, lalu kemudian dia tidak boleh lagi bisa bertemu dengan cucunya, lalu kemudian ada umpatan-umpatan dalam bentuk kekerasan untuk membenci Saudara Dodi. Itu informasi yang disampaikan pada saat dia meminta saya untuk menanggapi. Nah, akhirnya kita mengagendakan visitasi ke rumah Pak Faisal. Dan kawan-kawan wartawan, kami waktu itu bertemu dengan Gala, bertemu dengan Pak Faisal, keluarga besar, kemudian juga pengasuhnya yang berinisial Puji atau apa ya. Nah, artinya kami itu diberikan kesempatan dalam melihat atau pada saat visitasi itu untuk mengkonfirmasi pengaduan dari si Dodi. Obrolan ya seputar masa depan anak agar jangan jadi korban terjadinya permasalahan itu aja. Kan gitu Pak ya? Iya. Bagaimana supaya terjadinya persoalan-persoalan ini anak tidak korban. Heboh, undangan Merdeka Sirait ditolak Dodi Sudrajat. Benarkah Faisal menolak untuk bertemu Dodi lagi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Geger, Dodi Sudrajat menolak undangan pihak Komnas Perlindungan Anak untuk memediasi perseteruannya dengan sang besan Faisal. Rupanya, pasca Dodi menyambangi rumah Faisal tanpa komunikasi sebelumnya, rupanya terjadi pertemuan antara pengacara Dodi dengan pihak pengacara Faisal. Pasca pertemuan antar pengacara tersebut, pihak Faisal malah mengaku menolak untuk bertemu Dodi lagi. Menurut Faisal, sudah tidak ada toleransi lagi untuk Dodi sampai Pengadilan Agama memutus siapa yang berhak menjadi wali dan mengasuh Gala. Sikap Haji Faisal itu tampaknya sudah bulat dan tidak bisa ditawar apapun resiko yang nanti harus dihadapi. Karena itulah, Faisal memperketat keamanan di rumahnya. Pembicaraan saya dengar sepintas aja, mungkin saling memperkenalkan diri lah. Ya saling tentu bagaimana segala ini ke depan agar jangan ada sesuatu yang kita lakukan sekarang terlalu memberatkan beban mental bagi dia di masa depan. Nah, kalau mungkin sekedar itu sih ya. Soalnya yang lain-lain nggak ada yang penting sampai ke saya sih. Enggak sih, enggak. Mungkin untuk sementara kalau dia bertemu dengan pengacara bagi saya sih bagus, baik. Tapi untuk bertemu dengan saya sih untuk sementara nunggu hasil sidang lah. Kita selesaikan persidangan ini dulu. Nah, bagaimana nantinya disitulah selesai itulah nanti kita bertemu. Kemarin itu hanya rasa keterpaksaan aja. Saya terima kemarin terus terang hanya karena terpaksa. Kalau nggak terpaksa nggak saya terima itu. Itu nggak benar cara-cara kemarin itu. Tapi sekarang mau datang lagi, nggak bisa. Memang udah pantas juga lah sih saya harus berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk menjaga lingkungan saya. Selain menolak bertemu Dodi lagi, Faisal saat ini fokus melakukan persiapan acara 100 hari kepergian Bibi dan Vanessa. Menurut pengakuan Faisal kepada tim Intens Investigasi, acara 100 hari akan digelar di rumah saja tanggal 11 Februari 2022. Namun, 2 minggu jelang acara tersebut, Faisal mengaku belum ada persiapan apa-apa, namun sudah dikonsepkan di atas kertas. Untuk 100 hari ya enggak kita melibatkan pihak kita. Kemudiannya di rumah Itulah sedang dalam pembicaraan. Dalam minggu inilah keputusan. Tanggal 12. tanggal 12 bulan. Iya. Tanggal 12 bulan Februari. Kira-kira persiapannya mungkin yang udah disiapin apa? Persiapannya baru di atas kertas saja. Ini yang mau diadakan ini intinya, tapi pelaksanaannya apa belum ada yang jadi. Jadi kita menunggu, kan waktu masih ada, masih lebih 2 minggu lagi kan, 2 minggu lagi. Biasanya teman-teman itu tanpa kita beritahu, biasanya kalau dia tahu dia akan WA kita, Pak saya ikut, saya hadir biasanya begitu. Ini kan baru keputusan kan belum keputusan akan mengadakan udah final sih, cuman pelaksananya bagaimana kan belum, sehingga kita belum menyampaikan dan dia mungkin belum berkomentar juga. Kita tunggulah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.